Halo, welcome to my channel. Di sini kita akan membahas lore atau pengetahuan singkat yang kita tahu dari salah satu game Roblox di dalam mode escape room. Ini mungkin kelihatan mirip dengan escape room biasa, tapi setelah aku menyusunnya sebagai seorang detektif, ini sebenarnya membuat aku sadar akan satu hal. Dari game escape room ini sebenarnya ada satu pesan yang dimana escape room ini bukan hanya sebuah permainan biasa, tapi ini adalah satu pengakuan terakhir seseorang. Kasus ini kita akan beri nama The Martha Purgatory Incident. Pada kasus ini, kita melihat ada korban yang terlibat yang dinamakan Martha. Martha pada saat ini sudah berstatus tiada. Primary witness-nya atau person of interest pada kasus ini dia dinamakan Daniel. Atau Daniel itu adalah player yang bermain escape room ini. Tapi uniknya adalah di escape room ini tidak ada pembunuh, tetapi hanya ada arsitek. Yang juga kelihatan ada satu figur lain yang selalu muncul tapi nggak diberi nama. Kita sebut saja si dia. Sejak awal aku memainkan escape room ini di Roblox, aku bisa menyimpulkan satu hal yang krusial pada escape room ini. Escape room yang dibuat ini bukan hanya untuk hiburan, tapi escape room ini adalah sebuah penjara, sebuah purgatory, sebuah penjara mental. Dan Daniel pada waktu itu dipaksa untuk menjalaninya. Pada clue pertama yang kita lihat saat ini, teman-teman, kita lihat di sini ada 4 foto, di mana 4 foto ini terdapat 3 orang, yaitu Daniel, si dia, dan juga si Martha. Ini adalah satu foto yang menurut saya menarik. Di antara ruangan yang gelap, ruangan yang begitu steril dan bersih, itu ada satu benda yang hidup, yaitu keempat foto ini. Kita lihat di foto-foto ini sangat cerah, sangat bahagia, sangat uplifting, penuh dengan harapan. Kita lihat di sini fotonya mereka bersama-sama, mereka makan bersama, mereka bersosialisasi bersama, mereka bahkan merayakan Natal bersama. Tapi ini dilihat bukan masa sekarang, bahwa kalau kita tinjau foto ini lagi, ini adalah kejadian before time atau sebelum waktu di mana depresi mengambil alih. Nah, sebagai seorang dari perspektifnya detektif, ini adalah salah satu analisa yang bakal kita keluarkan. Kalau kita lihat foto ini, ada kontras antara harapan dan juga realita. Harapannya di mana Martha itu mengharapkan bahwa ini adalah kehidupan yang dia maukan. Bersosialisasi, penuh dengan tawa, penuh dengan kebahagiaan. Tapi sayangnya dengan realita, Martha mengalami hal kebalikan. Dia mengalami yang namanya depresi, kesendirian, beban hidup yang begitu berat. Kita lihat di sini bahwa keempat foto ini masing-masing memiliki 3 orang kecuali satu. Tapi di 3 foto ini terdapat seorang perempuan, yaitu Martha, yang dimana sebenarnya ada tujuannya di sini. Dimana Martha tuh nggak meletakkan foto ini sebagai dekorasi saja. Martha meletakkan keempat foto ini di kamarnya pada saat itu sebagai tujuan. Langit yang biru yang kita lihat tadi itu adalah langit yang sama yang Martha lihat sebelum dia meloncat. Kedua, pada escape room ini kita bisa lihat, dan teman-teman juga boleh pause video ini untuk mencoba cari tahu apa sebenarnya yang Martha mau sampaikan. Angka-angka yang ada, terus juga dari huruf-huruf yang disediakan di gambar ini sebenarnya menunjukkan satu kalimat penting, yaitu always love me.
always love me itu dicantumkan di puzzle ini. Bukan dibilang I love you atau remember me, tapi kalimatnya adalah always love me. Obsesi atau satu perintah yang dimana Daniel harus selalu mencintai Sinta. Ini hanya berasumsi. Nah, kenapa bisa dibilang perintah? Karena deduksi yang saya lakukan, ini adalah kita lihat bahwa Martha merasa cintanya itu hanya sementara. Martha ngerasa cintanya itu hanya sekali lewat saja. Nah, dengan menjadikan kalimat ini sebagai satu puzzle, Martha memastikan satu hal dengan dia menyusun puzzle ini. Artinya di sini si Daniel atau kamu itu nggak bisa maju tanpa memikirkan si Martha. Jika sebenarnya Martha nggak bisa dicintai saat dia hidup, maka Martha meyakinkan bahwa sebenarnya dia akan memastikan bahwa dirinya dicintai setelah dia tiada. Clue ketiga pada saat ini itu adalah dimana ketika menuju hampir akhir kegiatan escape room ini, yang dimana waktu kita masuk ke kamar mandinya si Martha, itu ada satu insiden yang dimana lampu di apartemennya Martha mati. Nah, seketika lampu rumah Martha mati menunjukkan ke 6 huruf berikut. Kalau kita lihat dari perspektif yang berbeda, ini sebenarnya menunjukkan satu penyusunan kalimat atau penyusunan kata yang dimana menunjukkan kata the end atau kalimat the end. Nah, sebenarnya kamar mandi yang kita masukin setelah menuju penghujung titik di mana menunjukkan titik tanpa kembali atau point of no return. Waktu lampunya mati ketika kita memasuki kamar mandinya si Martha dan hanya terlihat satu hal, yaitu kalimat the end, ada dua sisi yang sebenarnya Martha mau lihat. Di sisi terang, bersih, steril, ya. Ini adalah perspektif di mana Martha kelihatannya seperti orang normal. Di saat lampu itu mati dan sisi gelapnya Martha keluar, ini sebenarnya menunjukkan bahwa Martha itu hanya ada satu pemikiran kematiannya si Martha pada escape room ini. Itu kita bisa bilang enggak secara tiba-tiba. Pasti ada alasan mengapa orang itu sudah tiada dan juga apa senjatanya dan apa motifnya. Yang dimana langkah terakhirnya si Martha setelah kita menyelesaikan escape room ini itu menunjukkan bahwa ada surat terakhir yang Martha sampaikan kepada si Daniel.
Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari surat akhirnya si Martha, ini adalah satu bentuk obsesi Martha terhadap si Daniel. Di sini mungkin Martha merasa Daniel adalah orang yang benar-benar dia cintai. Tetapi Daniel malah melihat Martha sebagai alat, sebagai rekan, bukan sebagai tujuan kehidupan. Jadi Martha merasa bahwa Daniel melihat si Martha bukan sebagai siapa-siapa. Tapi waktu demi waktu dan demi Martha mau tetap dekat dengan si Daniel, Martha membantu menciptakan sesuatu yang bisa dia sendiri bilang ini adalah sesuatu yang mengerikan. Nah, pada akhirnya cinta ini sebenarnya enggak menyelamatkan siapapun. Pada akhirnya, setelah kita menganalisa semuanya, sebenarnya Martha merancang semua aspek escape room ini. Kita lihat dari gas yang Martha bantu buat, terus juga dari puzzle yang Martha buat, dari kode-kode, dari setiap gambar, puzzle, dan juga bahkan pada step akhirnya, escape room ini bisa dibilang mungkin bukan tempat yang secara fisik ada. Gas ini berperan sebagai senjata pembuat ilusi atau halusinasi sebagai hukuman mental kepada Daniel, dan cara Martha untuk memaksa Daniel hidup di dalam pikirannya si Daniel. Tapi dalam kasus ini sebenarnya Martha nggak mau yang namanya kebebasan. Martha nggak mau yang namanya kebahagiaan. Tapi yang Martha maukan itu adalah satu tindakan keabadian yang waktu ini dia juga dapatin. Tapi bukan sebagai satu kenangan yang indah, tapi justru sebagai kenangan di mana adanya rasa bersalah yang nggak bisa pergi begitu saja. Nah, teman-teman, dari escape room With Love Martha ini, sebenarnya kita bisa lihat ini adalah salah satu hal tragis yang sering banget dihadapin oleh semua orang zaman sekarang. Kalau misalkan menurut teman-teman ini mungkin hanya teori, ya mungkin boleh teman-teman tinggalkan di komentar, atau teman-teman boleh coba dulu game escape room-nya ini. Teman-teman bisa cari di Roblox, itu namanya Escape Room Deluxe Edition, dan teman-teman bisa cari episodenya itu With Love Martha. Sebelumnya, ini Hunter Ashton Rivers, dan pada kasus ini, case closed.